Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama yang Allah akan berikan kepadanya adalah kekayaan. Akan Allah berikan di dalam hatinya. Allah akan memudahkan segala urusan dunianya. Dan dunia akan mengikutinya dalam keadaan tunduk dan hina. Bismillah, Drabanian Stars. Bismillahirrahmanirrahim. Remember, when you become a good worshipper of Allah, He guarantees you will have a good life first. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. The first step, He will make you content in life. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masya Allah, back again. Drabanian Talk, obrolan ringan penuh ilmu dan faedah menarik yang asyik tentunya. Insya Allah di Drabanian Talk. Masya Allah. Ini tentunya bisa Anda pantengin di YouTube channel, Spotify atau Instagram. Dan ini kajian-kajian yang penuh bermakna ini, yang penuh kebaikan ini, di-share lah. Di-share. Harta yang punyanya Ustadz Yazid, Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, Drabanian Talk, di-share. Siapa tahu pintu-pintu hidayah terbuka di sana, di WhatsApp grup keluarga, ya kan? Share juga, siapa tahu pintu-pintu hijrah terbuka di sana. Masya Allah. Talking about hijrah nih, brothers and sisters. Mungkin teman-teman di sana ada yang gundah gulana, gundah guladik, gimana nih pengen hijrah. Mungkin malu pengen hijrah, ragu pengen hijrah, ragu dengan janji Allah. Dengan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuatu yang haram, akan digantikan yang lebih baik. Ini jadi ragu dengan janji tersebut. Tentunya pembahasan hijrah ini akan dibahas tuntas insya Allah bersama guru kita, Ustadz Hamdi Al-Bakri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat. Gimana sehat antum? Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah. Dan nih panteng ini, kita akan ngebahas hijrah nih. Ustadz, mungkin teman-teman kita, ini sebenarnya pembahasannya yang common ya. Maksudnya hijrah itu kan udah banyak kita temui lah ya pembahasan-pembahasan ini. Drabanian juga pernah ngebahas hijrah juga masalah saja. Nah, tapi kan gelombang hijrah ini terus semakin ya, alhamdulillah atas izin Allah. Nah, yang salah satu yang dilema ya, yang mungkin stigma di teman-teman kita itu, yang janji Allah tersebut Ustaz. Dia udah hijrah Ustaz. Tapi mana nih dia janjinya nih, mana yang akan digantikan yang lebih baik itu mana? Soalnya dia ngerasain kok saya setelah hijrah malah makin drop. Apalagi nanti keluarga bilang, tuh kan, lu sih kan udah bilang jangan gitu-gitu amat lah, biasa-biasa aja. Oke Ustaz, dengan kondisi yang semakin drop ini, ngerasain jangan-jangan hijrah saya salah. Gimana Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Itu salah satu permasalahan sebagian orang ketika hijrah ya. Jadi dia pikir setelah hijrah duit semakin banyak, kehidupan semakin nyaman, ya kan, teman-teman makin banyak, ya. Ternyata dari setelah hijrah malah kebalikannya. Maka sebelum kita masuk ke poin itu, coba kita pahami dulu tentang arti dari hijrah itu sendiri. Karena biasanya nih yang merasa menyesal dalam tanda kutip ya setelah berhijrah, atau dia down ketika setelah berhijrah, itu biasanya karena dia nggak ngerti apa arti hijrah. Hijrah secara bahasa artinya meninggalkan sesuatu. Ya, hajaro artinya meninggalkan sesuatu. Dan secara istilah syariat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang kata-kata hijrah. Jadi kata hijrah yang sering digunakan oleh teman-teman nih, ternyata ini adalah istilah syar'i, ya, sebuah istilah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sesungguhnya muhajir, seorang yang berhijrah, adalah yang meninggalkan dosa. Adalah yang meninggalkan dosa. Sehingga ini hakikat dari hijrah. Hakikat dari hijrah adalah bahwa kita meninggalkan dosa yang pernah kita lakukan.
kita punya kebiasaan buruk, kita punya akhlak buruk, kita punya pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita bergelut di dunia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jelas-jelas itu haram, itu adalah dosa. Ketika kita meninggalkannya, maka kita melakukan hijrah berarti. Sehingga ini adalah maksud dari hijrah, yaitu meninggalkan dosa. Kalau kita tahu nih bahwa hijrah adalah meninggalkan dosa, berarti hijrah adalah ibadah. Ini poinnya. Hijrah adalah ibadah. Hijrah adalah ibadah. Dan orang yang sedang melaksanakan sebuah ibadah, dia harus berjuang gitu ya. Dia harus menunjukkan bahwa dia betul-betul piawai untuk melaksanakannya gitu loh. Jadi jangan dipikir kemudian setelah hijrah kita bakal banyak duit. Kemudian kita bakal hijrah kayak begitu. Semua bakal hijrah. Betul. Orang-orang kafir pun semua bakal masuk Islam ya. Ternyata memang tidak seperti itu. Ini adalah ibadah. Sama halnya ketika kita, seorang itu sholat, ada yang puasa, zakat, dia bersedekah. Ada seseorang melakukan hijrah, meninggalkan dosa, meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikat berhijrah. Dia ini lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengatakan aku beriman, apakah mereka menyangka bahwa mereka akan ditinggalkan begitu saja kemudian tidak diuji sama sekali? Kemudian kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang yang datang sebelum mereka. Lihat, jadi ketika orang mengatakan dia beriman, bukan berarti terus ditinggalin sama Allah. Bukan berarti nggak diuji. Kehidupannya enak-enak aja, nyaman-nyaman aja. Oh enggak, ada ujian di situ. Justru prosesnya di situ ya, Ustaz. Itu hakikat dari kehidupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di lanjutan ayatnya, fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang jujur dan siapa di antara kalian yang dusta. Wah. Bayangin. Jadi Allah sendiri nih yang mengatakan ya bahwa di situ ada orang-orang yang jujur dalam keimanannya, ada yang dusta. Dia hijrah bukan buat Allah. Dia berubah bukan buat Allah. Sehingga dia dusta. Dia pakai jenggot, celana cingkrang, berusaha hadir 1-2 kajian, tapi hatinya bukan ikhlas, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang seperti ini dusta. Ya, harus ada yang diperbaiki berarti di hijrah yang dia lakukan. Sehingga sekali lagi bahwa hijrah adalah ibadah. Dan itu tidak kemudian menjadikan seseorang itu serta-merta enak. Harus diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini lulus ujian gitu ya. Coba tunjukkan kepada Allah bahwa kita bisa melalui ujian ini gitu loh. Tadi di-mention sama antum ya bahwa dia setelah hijrah sulit. Ya, mungkin drop. Yang harus dilakukan adalah tunjukkan kepada Allah bahwa antum bisa melewati masa-masa ini. Dengan apa? Dengan tetap berpegang teguh kepada agama. Sabar. Jangan kemudian malah juntai, ya malah jatuh lagi, jangan. Harus sabar. Dan ini hakikat dari ujiannya seperti itu. Ya. Sama halnya ketika seseorang itu dia lagi, mungkin buat teman-teman yang masih kuliah ya, ketika dia ujian misalnya, kemudian dia ada lembar jawaban, yang akan dia lakukan adalah dia mengerahkan segala yang dia bisa untuk menunjukkan kepada dosennya bahwa dia bisa lulus ujian ini. Paham ya? Atau contoh lain nih, karyawan yang baru aja diterima di satu perusahaan misalnya, itu kan biasanya ada masa percobaan tuh, Fred. 3 bulan. 3 bulan. Itu dalam 3 bulan, dia tahu bahwa dia lagi masa percobaan. Dia dipantau sama bosnya, dilihat kinerjanya, sehingga yang dia lakukan adalah yang harusnya masuk jam 7, jam 6 dia udah di kantor. Ini gue mau dapat kerjaan nih. Pokoknya baik aja selama 3 bulan. Harus baik. Betul. Kalau enggak bisa kalah saingan, kemudian dia bisa didepak dari perusahaan tersebut. Ini masa percobaan 3 bulan, dia harus menunjukkan kinerja dia sebaik mungkin ke bosnya. Iya. Sama halnya dengan
kita ketika berhijrah, kita dalam kehidupan kita, ayo tunjukin sama Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita lakukan yang terbaik. Atau asisten rumah tangga misalnya, pembantu rumah tangga. Ketika dia baru-baru kerja tuh biasanya ada aja tuh majikannya yang suka ngegeletakin uang ya kan. Iya. Taruh di laci 100.000, 200.000. Nah, Maksudnya buat ngetes gitu kan. Nah, itu kemudian seorang itu di situ ya, maksudnya ketika dia ngelihat uang di hadapannya, diambil atau enggak. iya, deg-degan, dia lihat wah CCTV gitu kan. Betul, itu yang dirasakan. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan dalam hati kita. Oke. Bahwa kita lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Ya terkadang kita diuji dengan kebaikan, terkadang dengan keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya kalian, kata Allah, kami uji dengan kebaikan dan keburukan. Allah ngasih kita mobil. Allah bakal lihat apa yang kita lakukan dengan mobil tersebut. Allah kasih kita uang kebaikan. Allah bakal lihat uang kita gunakan untuk yang halal atau untuk yang haram. Bahkan kita punya sahabat-sahabat. Ini juga ujian. Jadi ujian ini bukan cuma di hal-hal yang sebagian orang ujian tuh kalau lagi sedih aja. Kalau kena musibah baru ujian. Kita punya teman, itu ujian. Allah mau lihat gimana kita sebagai teman. Karena teman sama antum nih. Allah mau lihat nih si Hamdi temenan sama Reda. Coba. Ketika temannya sakit, ketika temannya butuh bantuan. Allah uji bagaimana sikap kita. Sehingga betul-betul skenario kehidupan kita ini lagi dilihat sama Allah. Sebetulnya kita lulus ujian atau tidak. Sehingga ya sudah, kalau lagi sulit hijrahnya harus sabar. Harus sabar. Dan yang penting juga adalah bahwa husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian orang suudzon kemudian kurang ajar sama Allah. Oh iya. Kurang ajar. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ayat banyak yang nggak percaya, Red. Masya Allah. Banyak yang nggak percaya. Dia udah berusaha untuk bertakwa, meninggalkan yang dosa. Tapi bener gak ya Allah bilang ngasih jalan keluar? Setahun 2 tahun hijrah nggak sabar. Balik lagi ke dosa yang lama. Betul. Maka ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku. Kalau kita menyangka Allah maha baik, Allah pasti ganti dengan jalan keluar yang lebih baik. Allah kasih rizki yang lebih baik. Kalau kita yakin sepenuh hati, pasti Allah berikan. Ini janji Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapa perkataan yang lebih benar daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapa yang ucapannya lebih benar daripada Allah? Jadi sabar, Kang. Orientasinya itu ya, orientasi digantikan lebih baik tuh menyangkanya ekonomi. Ya itu juga tuh. Iya. Itu Kalau juga. misalkan kita bukankah kita lebih baiknya iman kita insya Allah lebih baik karena menerima ayat-ayat tersebut. Jadi kita mau keluar dan hijrah. Itu aja dulu kita udah bisa menerima kan setidaknya kita bisa lebih baik dari bisa menerima hadis tersebut daripada ekonomi lagi. Dan juga memang rizki itu nggak selalu ekonomi. Nah, Ya kita punya kesehatan. Itu betapa itu adalah rizki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. bisa beribadah. Kita sekarang lihat apalagi waktu-waktu sekarang nih. Terkadang ada saudara kita atau teman kita masuk rumah sakit 2 hari, 3 hari. Ya. Tagihannya 12 juta, 15 juta, ada yang 30 juta. Ketika kita nggak sakit, apa itu bukan rizki yang besar? Gitu loh. Bilnya nggak dihitung. Iya, nggak keluar bilnya kan jadinya. Nah itu luput dari kita. Kita punya keluarga yang sehat, kita punya teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Itu ya sebaik-baiknya rizki adalah hal-hal tersebut gitu kan. Makanya ini orientasi kita, mindset kita selalu uang lagi, nominal lagi, itu yang harus dirubah sebetulnya. Dan kalau kita ngomongin tentang taraf kehidupan secara dunia gitu ya setelah berhijrah, coba deh kita lihat manusia terbaik yang ada di muka bumi ini, Rasulullah dan para sahabatnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lain.
itu mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, antum jangan kira hijrahnya mereka kayak kita ya, cuman ganti baju koko, Panjangin jenggot. panjangin jenggot, Pakai obat lagi abis itu. udah saya Iya. berhijrah. Pakai jilbab, hijab syar'i, selesai berhijrah. Para muhajirin, orang-orang muhajirin, mereka meninggalkan keluarga mereka. Meninggalkan aset-aset mereka yang mereka miliki di Makkah, pindah ke Madinah. Bisa dibayangkan ya, pindah ke Madinah, negeri yang lain, tempat lain, tetangganya semuanya berbeda, kondisinya berbeda, masyarakatnya berbeda, kebiasaannya berbeda. Datang dari nol lagi. Ya, zaman dulu waktu hijrah nggak kayak zaman sekarang ya. Rumah bisa antum masukin OLX terus dijual gitu kan. Oh, ya. Kan nggak ada di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman waktu itu ya Benar-benar. rumahnya udah ditinggal, keluarganya juga ditinggal di sana. Ya, jadi kayak keadaannya lebih sulit gitu loh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Azza wa Jalla, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kata Allah Subhanahu wa taala, nafkah kalian coba berikan kepada orang-orang fakir yang terputus usaha mereka dalam mencari dunia. Apa sebabnya? Fisabilillah. Karena mereka hijrah di jalan Allah. Lihat. Kata Allah mereka fuqara, uhsiru fisabilillah. Mereka nggak bisa bekerja, nggak bisa punya pendapatan. Sebabnya apa? Mereka berhijrah di jalan Allah. Ternyata kondisi itu bukan cuma di zaman kita doang. Iya. La yastati'una darban fil ard. Ya, mereka nggak bisa bersafar sebagaimana mereka ketika di Makkah. Ya, orang-orang Makkah berdagang ke Syam, berdagang ke Yaman. Ketika mereka di Madinah nggak sama lagi. Mereka berbeda, keadaan mereka sulit. Kemudian kata Allah di akhir ayat apa? La yas'aluna an-nasa yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang-orang yang nggak kenal mereka menganggap mereka orang yang cukup. Oh, dikarenakan? Dikarenakan la yas'aluna an-nasa ilhafa, karena mereka nggak pernah minta-minta. Masya Allah. Udah fuqara tapi nggak minta-minta. Nggak minta-minta. Allah. Ini yang harus dicontoh itu. Maksudnya para sahabat tuh kalau zaman sekarang orang kelihatan kaya karena postingan di Instagramnya, Oh iya benar-benar. show off-nya kelebihan gitu ya. OOTD kadang-kadang. Iya kan? Tapi mereka dikira cukup sama orang-orang Karena yang nggak nggak kenal minta. karena nggak pernah minta. Seakan-akan Allah cukup aja seperti itu. Akbar. Masya Allah. Nah ini lihat bagaimana perjuangan para sahabat. Ya, makanya Abdurrahman bin Auf cerita yang sering kita dengar ya, ketika beliau sampai di Madinah, beliau langsung tanya di mana pasar. Ya kan? Dia langsung berusaha gitu loh. Maksudnya adalah bahwa para sahabat juga sama. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman nih yang hijrah kemudian kok mentok, kok nggak kok ini kok begini, kok malah pendapatan jadi berkurang banget, sulit. Langsung misalnya. Sabar, kemudian husnudzon sama Allah. Antum berusaha 1 tahun, 2 tahun, insya Allah tahun ketiga dapat jalan keluar. Tahun ketiga enggak? 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun. Al-muhim yang sabar. Yang sabar pasti dikasih jalan sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikasih jalan sama Allah. Wah, Masya Allah. Ustaz, baik, Masya Allah. Ketika nih, bismillah, hijrah. Kita keluar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya azam, oke lah, saya hijrah. Saya abdikan seluruhnya itu untuk beribadah. Maksudnya udahlah, saya zuhud aja, meninggalkan dunia. Kayak tadi Ustaz meninggalkan keluarganya. Mungkin beda ya meninggalkan keluarganya. Sekarang dia jadi benar-benar beribadah saja. Masalah dunia nanti juga Allah akan kasih dengan sendirinya gitu. Nanti keluarganya ditinggalin. Nanti masalah nafkahnya. Nanti juga ada tetangganya yang mungkin ngasih makannya. Jadi dia pure beribadah saja. Apakah ini hijrah atau zuhud yang dimaksud? Nah ini kadang salah paham nih sebagian orang ya. Dia pikir kalau udah hijrah, berubah, udah pakai jenggot berarti udah nggak kerja lagi deh. Nah, Ya kita di masjid aja, baca Quran, puasa dan seterusnya. Makanya ini pemahaman yang tidak benar. nggak cinta dunia lagi. Ya mau meninggalkan dunia Meninggalkan maksudnya. dunia. Nabi SAW mengatakan kafa bil mar'i ithman an yudhayyi'a man yaqut. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendosa ketika dia menelantarkan keluarganya. Gak boleh, kita punya keluarga berarti kita punya kewajiban untuk mencari nafkah. Baik. Ya. Dan juga ini hal yang penting gitu ya. Jadi jangan sampai difahami kemudian ketika kita berhijrah kita meninggalkan dunia kita seluruhnya. Ya jangan sampai difahami demikian. Seperti itu. Baik, Ustaz. Dan lagi ada yang dia malah bekerja terus. Oke, ibadahnya tetap beribadah, tapi dia
ini kerjaannya dianggap diniatkan untuk ibadah. Bekerja kerasnya terus, tapi ini diniatkan untuk ibadah. Tetap tidak meninggalkan 5 waktunya. Tapi hanya itu saja gitu. Ya itulah yang seharusnya dilakukan ya ketika seseorang itu dia berhijrah, kemudian dia berusaha untuk dekat sama Allah, ya. Tapi di sisi lain dia punya kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Ya contohnya tadi, mencari nafkah itu kewajiban bagi seorang suami. Ya, suami, seorang ayah, dia wajib mencari nafkah, gitu kan. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa hadis menyebutkan, di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alahu fi imra'atik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah engkau ya memberikan sebuah nafkah, mengeluarkan uangmu, ya hartamu, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan engkau mengeluarkan hartamu untuk Allah, ya, kecuali engkau akan mendapatkan pahala. Akan mendapatkan pahala. Kemudian kata Nabi, hatta ma taj'alahu fi imra'atik, sampai suapan yang engkau berikan kepada istrimu. Itu ada pahalanya. Ya, sehingga jangan kemudian dikira bahwa seseorang itu ketika bekerja dia berarti tidak beribadah. Tidak. Justru di antara kewajiban dan keharusan bagi seseorang yang sudah punya istri, punya tanggungan, ya dia harus kerja, dia harus cari uang, gitu ya. Dan itu bisa diniatkan untuk ibadah. Oleh karena itu Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang mulia, mengatakan, Innila ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Sesungguhnya aku berharap pahala ketika aku tidur, sebagaimana aku berharap pahala ketika aku sholat malam. Ketika aku tidur. Ya, maksudnya dia meniatkan tidurnya itu untuk menguatkan tubuhnya ketika bangun supaya lebih semangat lagi dalam beribadah. Ya, itu tidur gitu kan. Apalagi kalau kemudian dia keluar cari nafkah dan seterusnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa jangan sampai orientasi kita itu dunia. Jangan sampai. Ya, jadi ketika dia cari uang, coba deh kita bareng-bareng nih ngerubah mindset kita. Ya, kita semua kerja, kita semua cari uang, tapi tolong ketika kita berusaha untuk cari uang itu, ya, jangan diniatkan, aduh saya pengen punya rumah begini, pengen punya mobil begini, saya punya kekayaan begini, saya pengen menunjukkan ke orang-orang bahwa saya, nggak ada. Kita berusaha cari uang untuk akhirat. Kita sebagai suami, sebagai ayah, kita mau mensejahterakan keluarga kita. Kita mau ngasih uang ke orang tua kita, kita mau berbuat baik kepada orang-orang miskin, kita mau bikin masjid. Jadikan orientasi kehidupan kita, khususnya masalah uang nih ya, untuk akhirat. Coba lihat deh yang dilakukan Umar bin Khattab. Di Sahih Bukhari disebutkan bahwa Umar bin Khattab bergantian mendatangi Rasulullah SAW dengan tetangganya yang dari kalangan Ansor. Kata Umar, satu hari aku pergi ke Rasulullah, dia pergi ke pasar. Aku mendengar dari Rasulullah SAW wahyu yang diturunkan, pelajaran-pelajaran yang Nabi SAW sampaikan. Kemudian ketika pulang, di sore hari, ya, ketika pulang sampai ketemu di rumah, Umar bin Khattab menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya orang Ansor tadi. Kemudian keesokan harinya, yang pergi ke pasar Umar. Yang pergi ke Nabi siapa? Tetangganya. Gantian. Terus begitu gantian. Umar bin Khattab tahu porsinya untuk cari uang itu seperti apa. Umar sangat memahami hal tersebut. Dan mencari ilmu. Sehingga kita ya sebagai, apalagi kita ya, maksudnya kita harus punya waktu khusus gitu buat belajar, waktu khusus untuk ibadah. Ya kita sisihkan waktu kita untuk baca Al-Quran setiap hari. Kita dengerin kajian, kita catat kajian, kita baca buku, gitu kan. Kita kumpul sama teman-teman yang hadir kajian juga. Al-muhim intinya adalah ketika kita kerja itu sama sekali betul-betul nggak masalah, silahkan lakukan dan niatkan untuk Allah. Tapi ingat, jangan sampai dunia ada di hati kita. Dan Anda bawakan sebuah hadis. Hadis ini sangat melegakan hati orang-orang yang orientasinya akhirat. Masya Allah. Lihat, apa kata Nabi SAW? Man kanatil akhiratu hammah, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, wa jama'a lahu syamlah, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammah, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, wa farraqa 'alaihi syamlah, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan memberikan kekayaan pada hatinya. Allahu Akbar. Allah akan memberikan kekayaan pada hatinya. Sesuatu yang sedikit dirasa cukup. Orang yang gak punya kekayaan dalam hati,
mau punya mobil sebanyak mungkin, bagi dia ini masih kurang. Rumah semegah mungkin, bagi dia masih kurang. Tapi orang yang mengejar akhirat, kata Nabi SAW, yang pertama yang Allah akan berikan kepadanya adalah kekayaan, akan Allah berikan di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, Allah akan memudahkan segala urusan dunianya. Masya Allah. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, dan dunia akan mengikutinya dalam keadaan tunduk dan hina. Asik banget ya. Masya Allah. Tapi bukan berarti ini jadi meninggalkan dunia ya Ustaz ya? Bukan. Dan kemudian kata Nabi SAW lanjutannya, dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Kalau tadi akhirat, sekarang dunia yang menjadi tujuan utamanya. Maka Allah akan menjadikan kemiskinan dan kefakiran ada di hadapan matanya. Dan ini kita lihat, kita saksikan untuk orang-orang yang terlalu semangat sampai meninggalkan akhirat, maksudnya semangat untuk mengejar dunia, seakan-akan miskin aja udah depan matanya. Wah, ini bahaya nih, kalau kita nggak melakukan ini, nanti kita begini. Kalau perusahaan kita nggak begini, nanti bakal begini. Kalau, waduh repot. Kenapa? Dunia orientasinya. Orientasi dunia. Kefakiran ada di depan matanya. Kemudian yang kedua, Allah akan jadikan segala urusannya berantakan. Dan yang ketiga, ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali sekedar apa yang Allah tetapkan untuknya. Sehingga udah cari yang pasti-pasti deh. Dan akhirat yang pasti tentunya. Dan Ustadz, ini orang ya oke, kerja, Ustadz kerja, tapi akhirnya jadi lalai. Stigmanya kan gini Ustadz, stigmanya dia ketika oke, saya hijrah, dia berbisnis nih. Supaya apa? Supaya dia nanti, saya bisa nanti ikut kajian, saya bisa nanti sholatnya 5 waktu tepat waktu. Karena ngerasa waktu kerja tuh gak bisa nih, di kantor gak bisa 5 waktu dengan tepat berjamaah di masjid. Akhirnya keluar, akhirnya bisnis, ala kuliah, terjerumus ke dalam bisnisnya terlalu dalam. Sholat 5 waktunya awalnya bisa, lama-lama masbuk, capek, akhirnya telat. Kajian juga enggak, sampai rumah capek, tidur, halas. Jadi niat pertamanya dia ingin hijrah dan berbisnis supaya bisa sholat dengan tepat waktu dan lain-lain. Apakah ini tertipu Ustaz? Betul, itu dia. Ya jadi, ya subhanallah ya, itulah mindset yang harus kita rubah. Ya bahwa kita bukan berhijrah ini bukan untuk dari karyawan jadi pebisnis ya. Jadi konteksnya bukan itu gitu loh. Ya udah, kita berhijrah ini untuk Allah ya. Antum mau jadi karyawan, mau jadi pebisnis nggak masalah. Ya asalkan halal ya. Sehingga maksudnya adalah ya kembali ke yang tadi dijelaskan bahwa jangan sampai kemudian mindset kita itu orientasinya hanya dunia. Seperti itu. Dan sebagaimana yang tadi dijelaskan juga bahwa bukan berarti al-muhim di sini ini ada dua kubu yang saling bertentangan ya. Ada yang terlalu lebay ngejar dunianya. Tayyib, ada yang terlalu lebay ngejar akhiratnya dalam tanda kutip. Oh ya. Maksudnya sampai tadi melantarkan keluarganya dan seterusnya, kita pertengahan. Ya kita mengejar akhirat itu jadi tujuan utama kita, dan dunia juga kita cari. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih." Jalanlah di belahan-belahan dunia. Famshu fi manakibiha, di belahan-belahan bumi, wa kulu min rizqih, dan nikmatilah, makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa taala di bumi. Kita diperintahkan untuk kerja. Ya bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, in qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilatun in istata'a an yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Kata Nabi SAW, kalau kiamat udah datang nih, dan di tangan kalian ada benih tanaman, kalau dia bisa untuk menanamnya maka tanam. Padahal kan ini tanam udah kiamat ya. Iya, tapi saking Nabi SAW memerintahkan kita untuk untuk produktif, untuk kerja, untuk cari nafkah, ya yang semangat gitu loh. Jadi jangan sampai disalahpahami juga. Ini sebagian orang salah paham. Sebagian orang memahaminya kalau orang itu tawakal, kalau dia itu dekat sama agama berarti kerjanya malas-malasan. Ya enggak gitu. Bahkan Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Wala ta'jaz, jangan kamu lemah. Lihat. Nabi SAW memerintahkan kita untuk bekerja gitu. Masya Allah. Ikhtiar, tawakal, istiqomah. Betul. Masya Allah. Nah istiqomahnya ini Ustaz. Kadang-kadang kan ya dari kita sabar ya kan. 3 tahun sabar, 4 tahun sabar, 5 tahun sabar. Istiqomahnya ini Ustaz. Apalagi kan ya pandemi seperti ini. Perekonomian kita ketahui semuanya, hampir semuanya seluruh dunia ngedrop. Ditambah mungkin orang terdekatnya, ya keluarganya kurang support. Seperti tadi ada yang mengatakan, ini Anda mendengar dengan sendirinya gitu. Akhirnya sampai divorce. Sampai akhirnya dia disalahkan hijrahnya,
divorce, lalu perekonomian semakin memburuk, akhirnya kembali awalnya sih ngumpul sama teman-temannya, ya kan, ngumpul sama teman-temannya, "Udahlah lu kenapa sih gini-gini?" Udah balik lagi ke sini, ini nih ada nih gajinya lumayan nih segini." Oke, Iya, iya, dicoba. Awalnya nih hati-hati nih, tapi gue nggak mau yang riba-riba ya gini-gini. Udah, Pak, set. Ala kuliah, lama-lama mulai lagi kembali ke ya asalnya dia kerja dulu, ngeband kembali ngeband, istiqomah. Set. Futur yang akhirnya ya berawal mungkin dari perekonomian. Futurnya nih, istiqomah gimana sih, Set? Nggak ada yang lebih powerful Mhm, yang bisa menjadikan kita istiqomah mhm. daripada ikhlas. Allah. Orang yang ikhlas, orang yang jujur dalam hijrah itu pasti dimudahkan Allah, pasti. Dan dia bakal dikuatkan kakinya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Ada seorang sahabat, Ya. beliau masuk Islam, ya. Kemudian ketika masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita ketahui, setelah berperang dan menang dan mendapatkan harta rampasan perang, maka Nabi SAW membagikan harta tersebut untuk kaum muslimin, ya, untuk orang-orang yang ikut berperang dan lain sebagainya. Maka orang ini yang baru masuk Islam nih, dia dapat harta rampasan perang tersebut, dapat bagian. Akhirnya dia ambil hartanya, kemudian datang kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ini apa? Kata Nabi SAW, ini harta rampasan perang, bagian untuk kamu. Kata orang ini, aku masuk Islam bukan buat ini. Kata orang ini. Maka Nabi SAW mengatakan, kemudian kamu masuk Islam untuk apa? Apa kata orang ini? Ini jawabannya bikin merinding. Kata orang ini, aku masuk Islam agar aku bertempur, kemudian ada anak panah yang masuk di sini, wahai Rasul. Dia menunjuk di lehernya. Nabi SAW mengatakan, intas dukillah yasdukka. Kalau kamu jujur sama Allah, Allah akan jujur kepadamu. Akhirnya berselang waktu, ada peperangan, dia ikut berperang. Setelah peperangan, Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabat yang mencari orang tersebut. Akhirnya ketemu jasadnya, ada anak panah yang menancap persis yang dia tunjuk di lehernya. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, dan hadis ini harus masuk ke dalam hati kita. Apa kata Nabi ketika melihat fenomena ini? Sadaqallah fasadaqahullah. Dia jujur sama Allah sehingga Allah berikan apa yang dia mau. Ini yang kita butuhkan ketika hijrah. Ini yang kita butuhkan, jujur sama Allah. Ayo, hidupkan di dalam hati kita, sebenarnya kita mau apa sih hijrah ini? Kita pengen lebih dekat sama Allah. Kita pengen kehidupan yang nyaman dengan sunnah. Kita mau kehidupan yang nyaman dengan Al-Quran. Kita mau kehidupan yang nyaman dengan ketaatan kepada Allah. Kita pengen bangun malam, bisa berdoa, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam. Kita pengen sholat kita rajin, puasa kita hal-hal yang semacam ini. Kita pengen masuk surga. Keinginan-keinginan kita itu, ayo tumbuhkan kejujuran dalam hati kita bahwa kita memang itu yang kita inginkan. Maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Itu seperti itu. Jadi yang paling penting itu ikhlas. Ya ada banyak ya kiat-kiat yang disebutkan oleh para ulama agar seorang itu istiqomah. Di antaranya adalah seseorang bangun malam. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila." Sesungguhnya bangun malam itu akan mengokohkan kaki dan menjadikan lisan itu benar. Maksudnya orang yang sering sholat malam itu kakinya dikokohkan di atas agama, kemudian lisannya dibimbing oleh Allah untuk selalu berkata yang baik gitu. Kemudian juga ya banyak berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa hati itu betul-betul di tangan Allah. Nabi SAW mengatakan, inna qulubal ibad baina usba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati manusia ini di antara jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan membolak-balikannya sesuai dengan kehendak Allah. Ya oleh karena itu di antara doa yang Nabi SAW panjatkan adalah ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik wa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Ini doa penting banget buat kita baca setiap hari. Ya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan hati kita selalu di atas agama, di atas ketaatan. Ya minta sama Allah hidayah. Ya, kurang lebih begitu. Jujur karena Allah, hijrah karena Allah. Mungkin ya stigma tambahan ya, mungkin ada saudara-saudara kita tuh hijrahnya mungkin awalnya tuh bukan karena Allah. Ya adalah, tidak menutup kemungkinan karena temannya atau karena pasangan ingin dan segala macam. Akhirnya dia hijrah, stepping stone-nya mungkin bukan karena Allah.
kita memperbaiki niat hijrahnya setelah itu masalah kan, San? Nggak masalah banget, nggak masalah. Jadi jangan nggak berani memulai, ini hijrahnya belum karena Allah, nggak, jangan ya Ustaz ya. Gini ya, kita nggak bisa mengklaim bahwa kita hijrah karena Allah. Itu susah. Tapi kita berusaha untuk melakukan hal tersebut. Terkadang kita betul-betul kelihatan banget riaknya, dan kita pun tahu itu di hati kita. Terkadang seperti itu. Waduh, ini gue hijrah ternyata emang mau pindah panggung aja ya kan. Terkadang ada yang begitu. Atau pindah kerjaan aja. Kebetulan nih yang lahannya basah sekarang yang pakai jenggot nih kan. Akhirnya dia berkutat di situ untuk dapat dunia. Taib, ya udah kita introspeksi diri, rubah niat kita. Alhamdulillah kalau kita udah punya lingkungan baik, kalau kita udah ikut kajian, alhamdulillah itu kebaikan. Ya, perbaiki niat. Dan memang masalah perbaiki niat ini luar biasa, penting banget gitu. Permasalahan tadi, dia akhirnya foto dan kembali ke teman nongkrongnya, terbawa arus. Padahal kemungkinan inilah di mana teman-teman hijrahnya kan? Mungkin dia punya teman-teman hijrah. Kemana nih? Kenapa yang justru yang dianggap nyaman oleh teman-temannya yang dia sempat lupakan gitu? Iya. Itu tadi kayak kisah antum tadi yang antum sebutkan. Yang mana, San? Iya, tadi dia bilang dia kembali lagi sama teman-temannya, ditawarin untuk. Betul. Padahal kan mungkin teman-teman hijrahnya itu mungkin ya kalau misalkan kemana nih sebulan nih, dia kan bisa dicari. Atau kan biasanya gini, San, setelah hijrah kok kayak ada solusi sih. Saya keluar dari bank, nggak ada solusi, nggak ada apa-apa. Atau mungkin kan padahal bisa aja ya nyari temen yang punya bisnis, terus saya bisa nggak jadi perwakilan wakalah bisnis antum gitu. Kalau bisa, Ustaz ya. Betul. Atau buka PO menjadi solusi tanpa modal gitu, bisa kan, Ustaz ya? Betul, sahih. Iya, itulah pengaruh temannya. Temen nih luar biasa. Dia bisa menarik kita kepada kebaikan, dia juga bisa menarik kita kepada keburukan. Ada pepatah Arab yang mengatakan as-sahibu sahib. Seorang teman itu menarik. Itu adalah tipikal dari pertemanan. Bahwa pertemanan itu menarik. Betapa banyak kita mendengar orang menjadi baik. Sebabnya apa? Karena temannya. Dan betapa banyak juga kita mendengar si fulan, na'udzubillah, konsumsi narkoba. Sebabnya apa? Lingkungannya, dikasih sama temannya. Seorang bisa kecanduan rokok awalnya gimana? Dikasih sama temannya. Betul. Dia bisa minum minuman keras, diajak sama teman-temannya. Gak enak kalau nggak betul. Perkara temen nih luar biasa. Sangat-sangat berpengaruh pada agama seseorang. Oleh karena itu Nabi SAW sampai mengatakan ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama temannya. Antum bayangin. Nabi SAW seakan-akan tuh kalau menilai orang, ya menjelaskan kepada kita kalau menilai orang, lihat agama temannya kayak gimana. Gak usah lihat agamanya dia, pasti sama gitu kan. Kemudian Nabi SAW mengatakan al-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Dan kisah yang paling masyhur tentang hal ini adalah kisah wafatnya Abu Thalib. Ketika dia mau wafat, Nabi SAW datang. Kemudian ketika Nabi datang, tiba-tiba di situ ada siapa? Teman. Ada Abu Jahal sama Umayyah bin Khalaf, temannya Abu Thalib. Nabi SAW membujuk untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Katakan la ilaha illallah. Kalimat ini aku akan bela engkau di hadapan Allah dengan kalimat ini. Apa kata Abu Jahal dan temannya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Yakin mau pindah agama? Apakah engkau benci dengan agamanya ayahmu Abdul Muttalib? Yang tadinya menengok ke Nabi, nengok ke Abu Jahal. Terus begitu sampai wafat. Sebelum wafat dia mengatakan, ana, kata Abu Thalib, ala millati Abdul Muttalib. Aku di atas agamanya Abdul Muttalib, kemudian tewas. Padahal sedikit lagi. Allah, itu kita kalau berandai-andai ya, dan ini nggak boleh. Maksudnya, kalau Abu Thalib nggak berteman dengan Abu Jahal dan Umayyah, mungkin akan lebih mudah bagi dia untuk mendapatkan hidayah. Betul. Dan ini pelajaran buat kita semua, gitu loh. Ya udah, kalau kita punya teman yang apa disebutnya toksik ya, teman-teman toksik betul. Yang betul-betul racun, ya kalau duduk sama mereka ghibah, kalau duduk sama mereka pasti melakukan dosa. Ya udah, jangan duduk sama mereka, gitu ya. Sambil mengajak, kalau dimungkinkan, ajak mereka untuk ikut kajian, ajak. Dan kita paling tahu tentang diri kita sendiri. Ya Nabi ada sebuah perkataan yang mengatakan rahimallahu ra'an arafa qadra nafsih. Ya, seorang itu semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Ada orang yang gampang ikut-ikutan. Ya duduk sekali dua kali ikut-ikutan. Sehingga harus
perhatikan betul dengan temannya. Dan itu tadi yang antum sebut tadi juga betul, bahwa teman-teman yang udah hijrah juga nih, teman-teman kajian dan lain sebagainya, ini perlu support. Support teman yang baru hijrah. Gitu. Ya, bahkan ya gitulah pokoknya ya. Soalnya terkadang gitu kan, ada orang yang baru hijrah nih masuk masjid. Tampilannya belum oke. Iya. Dilihatin dari ujung kepala sampai ujung kaki kan. Betul. Jadi lihat Ya orang nggak nyaman betul. akhirnya. Sehingga maksudnya adalah kita harus nolong teman kita. Ya kita harus saling tolong menolong lah. Dan kita tahu bahwa iman itu naik turun. Ya kan. Terkadang seorang itu semangat, terkadang seorang itu futur. Ya kalau kita lihat teman kita futur, ya kita ajak dia untuk kembali semangat gitu. Masya Allah, Barakallahu fikum. Udah hampir setengah jam lebih kayaknya kita. Masya Allah, Ustaz. Permasalahan hijrah ini sebenarnya masalah yang panjang, tapi sebenarnya juga sudah dibahas banyak. Dan mudah-mudahan salah satu obrolan yang ringan penuh faedah ini bisa menjadi manfaat teman-teman yang hijrah ataupun yang sedang mengalami krisis misalnya. Ada gejala-gejala futur. Carilah teman-teman gitu. Hubungi lagi teman-temannya. Minta nasihat kepada Ustadz ya. Betul. Cari Ustadz ataupun misalkan nggak kenal sama Ustadz, teman yang ada link ke Ustadz. Masya Allah, sebenarnya ini bisa apa ya, bersama-sama kita berjalan mencari titik yang mudah-mudahan menjadi solusi, dan solusinya mungkin ada di sini untuk mencari kesegaran. Masya Allah. Dari tadi ini sudah lirik-lirik ini, Berry Yogurt dari Mami Shine. Masya Allah, Mami Shine ini ada apa aja sih? Kita lihat intipan Ustaz. Silakan Ustaz, kalau mau. Ada kopi. Ini kopi ini. Mami Shine ini, Masya Allah. Jadi kadarullah ini katanya pending beberapa kali ingin syuting TR. Terus karena memang kadarullah juga kita kan mengikuti anjuran pemerintah ya Ustaz, adanya PPKM dan ya kadarullah masyafa'al alhamdulillah ala kulli hal, ya kita samina wa ta'una kepada pemerintah ya kan. Masya Allah. Nah di depan kita ini Ustaz ada Mami Shine menyediakan beragam minuman, ada berry yogurt, ada mango jelly, rasanya Masya Allah manis, asam, segar gitu. Dan beneran enak ini Ustaz. Bikin melek tambah segar, bikin semangat, Masya Allah, bikin semangat banget nih brothers and sisters. Selain minuman, Mami Shine menyediakan juga ada kue. Oh, ada cek Instagramnya. Jadi nggak cuman minumannya aja. Ada di Instagram @mamishine, Mommy Shine. Oke, Mami Shine, dan di situ nanti kita bisa ada kuenya, ada salad, ada dessert. Wah, ada dessert juga. Tapi Masya Allah katanya ini suka kehabisan. Jadi main cepet-cepetan. Buka PO kayaknya ya. Buka PO nanti kalau dia udah buka PO langsung aja deh. Langsung aja order di Mami Shine. Mau saladnya atau nanti buka kuenya. Nah Mami Shine ini ternyata ada di Bandung. Jadi buat orang Bandung, buat orang Sukabumi. Nah Kadariyeunya. Kadarieu. Pokoknya masuk ke Instagram Mami Shine. Udah gancang deh bu. Cepetan. Pesan di Mami Shine. Jangan sampai kehabisan. Thank you Mami Shine. Barakallahu fiik. Bikin melek tambah semangat. Ya kayak gini-gini kayak Mami Shine mungkin butuh dipromosikan. Antum yang punya kreativitas ya saudara, bisa menawarkan bikin iklannya ataupun ingin menjadi wakalanya. Bisa dititip di sini juga ya. Bisa titip, benar. Antum yang mungkin punya mentok nih mau promosi kemana, bisa titip di Drabanian, DM Drabanian. Siapa tuh nanti kan dipromosikan atas izin Allah ada yang beli 1, 2, 3. Nah Masya Allah. Sat, masa aneh minum aja Sat? Ya udah. Antum Sat. Oke, teman-teman. Masya Allah. Nih teman-teman yang punya usaha apa aja, mau usaha jasa, produk apa aja bisa DM ke Drabanian Instagram. Silakan nanti dikasih form, antum bisa mengisi atas izin Allah, kita sama-sama nih. Dan juga mungkin mengikuti Teriza ya. Ada Teriza, antum bisa mendapatkan ilmu tentang muamalah, insya Allah ta'ala banyak solusi-solusi orang-orang yang mudah-mudahan jujur karena Allah untuk hijrah. Masya Allah, nampaknya kita sudah ya podcast kali ini. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak atas ilmu dan waktunya Ustaz. Sama-sama. Mudah-mudahan ini pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Anda bisa memperbaiki niat. Masya Allah. Kita semua, sama Anda juga sama, dan teman-teman semua, semoga dimudahkan urusannya. Masya Allah, Masya Allah. Brothers and sisters, demikian ini obrolan yang sangat berfaedah sekali. Insya Allah kita akan bertemu kembali, dan jangan lupa di follow Instagramnya The Rabanians, YouTube channelnya, ada Spotify, dan bila antum ingin pahala yang jariah yang terus mengalir selama bahkan mungkin sampai kita wafat, amal tersebut insya Allah menjadi jariah antum, bisa donasi di The Rabanians. Ada, tinggal lihat di Instagramnya ada kemana yang harus disalurkan. Insya Allah ta'ala. Demikian kita akan berjumpa kembali di The Rabanians Talk.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.